Halo bro, welcome back to my YouTube channel. Aduh, selamat malam teman-teman di seluruh penjuru Nusantara. Selamat malam buat teman-teman yang masih main di game semut ini. Gua harap teman-teman sudah mulai nggak bosen ya. Karena memang semakin kesini gue lihat game ini tuh semakin membengongkan sih menurut gue, tapi gue tetap menikmati coy gitu. Oke Bray, pada kesempatan hari ini kita bakalan bikin coba konten ya. Ini kebetulan ini apa namanya, ini udah malam banget nih, udah jam 11 ya, jam 11. Jadi tadi sebenarnya gue mau bikin konten ini sore tadi sebenarnya, cuma karena gue ada acara gitu ya kan, jadi gue tinggal gitu. Oke Bray, namun bukan, gue bikin konten ini bukan untuk dengerin curhatan gue coy gitu. Jadi gue mau bikin konten ini, gue mau jawab yang sering banget dilontarin sama teman-teman di kolom komentar itu tentang seputar formasi coy. Nah, tentang seputar formasi. Jadi formasi ini tuh adalah susunan-susunan semut, yang mana yang semut itu kan ada yang tipe menghindar, ada yang tipe racun, ada yang tipe stun, ada yang tipe bertahan, dan ada tipe penghancur dan lain sebagainya coy gitu. Jadi memang semut itu memang untuk menyusun formasi itu memang nggak sesimpel yang kita bayangin kan gitu. Jadi memang ada hal-hal yang harus kita perhitungkan kan gitu. Apalagi kalau udah masuk di event-event Lost Island atau BL gitu ya, banyak banget semut-semut gratis itu, namun rasanya itu rasa-rasa ya rasa-rasa strawberry lah kayak gitu, rasa-rasa top up gitu ya kan. Nah, dan contoh misalnya di sini juga gua punya beberapa semut itu yang memang gua dapat hasil dari Barrenland atau Lost Island gitu. Dan memang menurut gua sih semut-semut ini itu cukup bagus gitu, dan nggak kalah sama ini kan, nggak kalah sama yang top up lah gitu ya. Oke Bray, pada kesempatan ini gue mau bahas tentang seputar formasi nih coy gitu. Formasi ini sering banget ditanyain sampai gue cuma janji doang, nggak pernah gue bikinin coy, karena memang gue sibuk banget kerja kan gitu. Tapi hari ini gue ada waktu, gue bakalan bahas tuntas tentang seputar formasi. Dan sebelumnya gue juga mohon maaf karena memang semut-semut yang ada di tempat gue nih nggak terlalu komplit ya, karena memang ada beberapa semut tadi tuh yang udah gue korbanin, kayak CF tuh udah gue korbanin, terus apa namanya apa lagi tuh lupa gue, udah bintang 3 tadi tuh udah gue korbanin buat ningkatin RM ke bintang 4 gitu kan, sama NTE ke bintang 2. Sebenarnya gue butuh bahannya kan gitu. Nah, tapi ya kayak gitulah gitu. Jadi nanti gue bakalan jelasin buat kalian. Kalau kalian ada semut ini nanti gue bakalan kasih penjelasan. Dan penjelasan yang gue kasih ini hanya sebatas pengetahuan gue boy. Jadi memang gue nggak bakalan ngomong kalau memang hal ini belum pernah gue alamin gitu. Jadi dan pembahasan gue juga ini tuh gak seputar PVV ya bro ya, player versus player ya. Jadi gue nggak bahas tentang event karena memang gue nikmatin game ini tuh bukan untuk berburu serangga atau berburu pangolin coy. Jadi gue di sini menikmati game ini hanya untuk saling tukar-tukaran santet gitu aja sih. Jadi memang sorry banget, gue nggak bakalan bahas formasi untuk player versus event kayak Pango sama apalah itu semacam lain sebagainya. Gue gak bakalan bahas itu. Yang gue bahas adalah formasi untuk pertempuran antar player coy. Nah, kita langsung aja untuk mempersingkat waktu coy. Nah, di unit pro gue ada di sini ada susunan semut. Yang ini dimana semut ini, susunan ini adalah susunan yang memang sudah mutlak gue pakai coy, kecuali yang ini, kecuali yang SW. Kalau SW ini rencana gue bakalan pakai di sini itu pakai Harry Potter gitu bah. Harry Potter ini adalah salah satu tank di tipe penjaga. Gue sudah ada videonya, cuma belum gue upload coy, karena memang gue kan ngupload gak boleh tiap hari juga biar teman-teman juga nontonnya gak bosen kan gitu. Jadi gue udah ada videonya tentang seputar semut ini coy, semut Harry Potter ini.
Gue tunjukin dulu semutnya sama kalian biar kalian tuh nggak kebingungan maksudnya semut Harry Potter yang mana kan gitu. Ini dia. Oh, mobil Panther ternyata coy. Nah ini tuh adalah salah satu serang semut. Waduh, HP gue lopet. Ini adalah salah satu semut yang tipe tank untuk penjaga di garis depan coy. Ini gue udah punya videonya, cuma belum gue upload. Nanti gue bakalan gue upload secepatnya coy. Dan ini tuh luar biasa banget. Nanti teman-teman jangan lupa nonton biar teman-teman itu nggak ketinggalan informasi tentang seputar semut ini coy. Oke, kita back ke ini, kita back ke ini bro, ke unit. Nah, di sini nih di yang pertama, gue mau kasih tahu dulu, banyak banget memang untuk teman-teman itu selalu nanya gitu, bang, untuk unit yang paling kuat itu menurut Bang Semping itu yang mana gitu, shooter, guardian atau carrier kan gitu. Jadi gue sebelumnya mau ngomong dulu coy. Kalian mau pakai unit carrier buat nyerang penembak, terus nyerang penembak buat nyerang guardian juga kalian bisa menang. Itu kalau kalian tuh kalau kalian tuh punya flora mutasi itu yang bagus gitu ya kan. Kalau flora mutasi kalian lebih OP, terus combat speednya tuh lebih OP, terus evolusi kalian juga lebih OP ya. Kalian mau pakai semut apapun buat nyerang semut ini pun tetap kalian bisa menang, karena memang perhitungan pertempuran itu bukan sebatas penembak kalahnya sama penjaga kalahnya sama ini, enggak bukan seperti itu, bukan sesimpel itulah gitu. Jadi memang ada yang diperhitungkan dari segi serangan, attack-nya, darahnya juga dipertimbangkan dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting itu sebenarnya di flora mutasinya kan gitu, sama di kedua di serangga, terus di ketiga itu semut gitu lah ya. Jadi memang sebelum itu gue sedikit bercerita kan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kalian mau pakai semut apapun, unit apapun, mau pakai penjaga, pembawa atau penembak, kalau flora mutasi kalian lemah ya tetap aja kalian kalah kan gitu. Tapi kalau flora mutasi kalian kuat, mau pakai unit apapun ya tetap aja menang kan gitu. Ya kan hitungannya kan kayak gitu. Dan di sini gue mau bahas tentang seputar formasi untuk penembak dulu coy. Gue mau bahas tentang seputar formasi untuk penembak. Jadi gue mau kasih tahu sama kalian. Di sini gue ada semut namanya Wyvern. Terus di tengah-tengah gue pakai Giant Tooth atau GT. Terus di ketiga di paling bawah ini gue pakai Ringgit coy atau RM. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya, bang, Wyvern itu atau WA itu kenapa nggak dipakai sama Nimble Tree aja kan gitu. Itu juga ada alasan-alasan tersendiri coy. Ada alasan-alasan tersendiri gitu. Jadi gue mau kasih tahu dulu sama kalian, kalau kalian lihat di konten gue tentang seputar semut ini tuh bukan hanya sekedar semut-semut biasa ya. Semut ini tuh adalah semut yang menurut gue tuh tipe dukungan yang cukup baik sebenarnya. Cukup baik banget. Dan gue juga beruntung banget dapat semut ini. Kebetulan gue juga ada hasil battlenya ya gitu kan. Jadi gue udah ngerasain sendiri gimana hasil dari semut ini gitu kan. Nah, di sini gue pakai susunan untuk pertama itu di WA, kedua itu JT, di tiga itu RN. Kenapa gue pakai Wyvern ini coy? Karena satu, semut ini tuh adalah tipe semut yang mampu menghilangkan efek stun atau efek racun yang diberikan semut lain kepada kita coy. Jadi kayak Giant Tooth itu kan tipe stun. Kalau kita pakai WA ini atau Wyvern ini di posisi depan, efek stun yang harusnya kita terima itu sedikitnya itu kadang ada menghilang gitu coy. Jadi beratnya itu semut ini tuh adalah semut yang hanya cocok jika kalian pakai itu untuk di pertempuran coy. Karena dia mampu menghilangkan stun dari semut dari musuh kita dan mampu menghilangkan efek-efek beracun coy. Kan ada juga ada beberapa semut itu yang menghasilkan efek racun ya kan. Nah,
Itulah fungsinya wafer end ini coy. Karena memang semut wafer end ini sangat bagus untuk menghilangkan efek stun atau efek racun yang harusnya terkena pada kita, dan efeknya itu hilang gara-gara semut ini. Dan ini posisinya cocoknya di depan. Terus Giant Tooth coy. Giant Tooth ini gue pakai ini dia di tipe universal ya. Jadi kalian bisa pakai semut apapun. Giant Tooth ini gue nggak perlu jelasin karena memang dia adalah salah satu semut tipe stun, tipe pelumpuh, dan mampu juga menambahkan darah ya kan. Dan untuk di dalam pertempuran ya pastinya teman-teman nggak bisa diragukan lagi untuk hal ini coy. Dia sangat membantu banget, sangat memberikan support yang bagus banget gitu. Terus ketiga, gue pakainya Ripmaster. Ripmaster ini adalah tipe semut penghancur atau tipe semut pembunuh coy. Tipe semut pembunuh karena memang kenapa gue semua tipe pembunuh, karena memang di beberapa skillnya itu sangat aktif banget coy. Nah, ini adalah susunan untuk penembak yang kalau kalian pakai hanya untuk shooter, bukan di mix ya, bukan di mix gitu, hanya untuk penembak. Jadi di sisi lain di WA ini yang paling atas ini coy, wafer end ini adalah tipe semut yang mampu menghilangkan efek stun atau efek beracun yang harusnya kena sama kita. Sekarang dia hilang gara-gara adanya wafer end ini. Sedangkan NT Giant Tooth itu adalah tipe stun yang mampu memberikan kelumpuhan. Dan yang ketiga, gue pakai RM ini sebagai penghancur atau sebagai eksekutor ya. Jadi memang penghancur banget gitu. Jadi memang menurut gue untuk tipe-tipe ini sudah maksimal banget. Sebenarnya kalau lebih maksimal, JT ini, Giant Tooth ini harusnya diganti dengan beberapa semut yang memang tipe ini, tipe penghancur bro. Karena memang kenapa? Kalau kalian punya yang semut yang namanya Dolly, ya kan? Kalau kalian udah masuk event Dolly itu, kalian juga bisa pakai itu di situ. Kalau enggak juga kalian bisa pakai WB, Watch Break Shaker. Karena memang kenapa? Karena di saat semut wafer end ini menghilangkan efek stun yang harusnya terjadi sama kita, semut Dolly atau semut WB ini bisa langsung memberikan efek serangan yang cukup mematikan dan bantuan dari RM juga coy gitu. Jadi memang itu sudah formasi yang memang sudah mutlak banget gitu. Oke, itu adalah tentang seputar ini. Bang, semisal gue mau pakai Nimble Tree gitu ya, untuk shooter aja. Ini kita masih bahas tentang shooter ya bro ya. Tentang shooter. Bang, menurutnya gimana gitu? Menurut gue bagus dan ini memang sangat worth it banget, sangat bekerja banget. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena memang Nimble Tree ini atau NTA ini adalah salah satu semut dukungan yang terbaik sebenarnya di event Lost Island, dimana dia juga skillnya skill aktif. Terus di beberapa kejadian juga beberapa player-player yang top up pun masih pakai dia gitu. Terus dia juga mampu memberikan kecepatan, mampu memberikan efek kecepatan tempur sebanyak 150 ya, bukan 150% ya, 150 doang di dalam unit untuk penembak dan hanya untuk penembak gitu. Jadi memang itulah dia gitu. Jadi memang ini juga skill-skillnya juga skill aktif semua kan gitu, skill aktif dan mampu memberikan efek kerusakan yang cukup bagus juga coy. Gitu. Jadi memang kalau misalkan kalian mau pakai semut formasi ini itu juga bagus banget. Dan kalau kalian juga punya Giant Tooth ya kalian pakai gitu. Tapi kalau misalkan secara menurut gue sih bro, yang paling worth it banget itu kalau kalian pakai NTA, di tengah-tengahnya Giant Tooth, di belakangnya kalian bisa pakai RM, WB, Dolly dan lain sebagainya yang bersifat eksekutor gitu. Nah kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena di NTA itu dia nggak mempunyai efek pelumpuh atau skill pelumpuh. Ripmaster juga nggak punya efek pelumpuh, YB juga nggak punya efek pelumpuh, Dolly juga nggak punya efek pelumpuh. Efek pelumpuh itu sangat penting banget bro, walaupun hanya persekian detik. Karena memang di saat kita melakukan pertempuran, serangan ke sarang lawan, skill Giant Tooth ini akan secara otomatis bekerja memberikan efek kelumpuhan
sehingga semut itu hanya stun itu terdiam ya, sehingga semut-semut kita yang sebagian eksekutor itu mampu bergerak dan memberikan efek kerusakan yang cukup parah gitu, Bray. Jadi memang kalian juga harus memperhatikan juga susunannya gimana. Dan susunannya gimana, Bang? Susunannya adalah kalau kalian pakai NTA, GT, RM dan WB, kalian bisa pakai NTA-nya di depan, stunnya, giantnya di tengah-tengah, dan selebihnya kalian pakai di belakang. Kalian pakai RM, WB, Doli atau lain sebagainya kan gitu. Ini untuk penembak. Bang, gua nggak punya NTA atau punya RM atau punya apa kan gitu. Itulah fungsinya kenapa ada semut yang bertipe universal, coy. Tipe universal ya, tipe universal. Jadi tipe universal ini tuh adalah tipe semut seperti ini, coy. Oke. Gua keluarin dulu coy ya. Jadi ntar gua jelasinnya lebih enak. Oke, sayang. Sesesan dong. Gitu. Gua jelasin lebih enak. Nah, kalau kalian nggak punya NTA atau RM atau lain sebagainya, kalian bisa pakai yang bersifat universal. Contoh misal Jack Jumper. Jack Jumper ini sekarang ini jelek ya bro ya. Gua nggak terlalu rekomendasikan buat kalian. Cuma ini hanya sebagai contoh aja sebenarnya sih ya. Kalian bisa pakai yang bertipe universal gitu. Universal apalagi? Nah, contoh misal seperti ini. Nah, universal itu adalah susunan semut yang mampu yang mampu menampung mau itu semut penembak, semut penjaga atau semut apapun gitu. Dan ini tuh universal itu bagus banget sebenarnya sih. Dibandingkan dengan semut khusus ya. Semut khusus itu sama universal itu mempunyai efek kekuatan itu kurang lebih sekitar 5% kalau nggak salah. 5%. Jadi kalau kalian nggak punya semut-semut yang gue sebutin tadi kayak NTA, semut apa, kalian bisa pakai yang tipe universal, coy. Karena memang tipe universal itu cocok banget untuk kalian yang masih dalam artian belum dapat semut-semut khusus. Kalau RM ini kan semut khusus, bray. Itu untuk penembak. Terus NTA yang ini juga untuk penembak. Jadi kalau yang ada tulisannya untuk penembak, penjaga atau pembawa itu berarti semut khusus. Oke. Nah. Oke. Nah, setelah itu, Bray, Bang, gue punyanya Slim Archet terus JT sama RM gitu. Menurutnya gimana, bagus gak? Oh, bagus banget. Kenapa gue ngomong bagus banget? Kalau kalian pakai GT, kalian pakai Slim Archet di depan, GT di bawah, tengah-tengah, RM di sini. Sekarang nih bro, Slim Archet nih dia keluarin awakening, coy. Dia sekarang keluarin awakening. Ya, awakeningnya seperti ini. Dimana awakeningnya itu bersifat tank ya, bersifat tank banget gitu. Jadi memang tank ini anti pukul. Jadi gua kalau persepsi gua sih kalau kalian pakai Slim Archet, Giant Tooth sama Rip Master, kalian itu Slim Archet ini mampu memberikan efek bantuan kepada Rip Master, bro, untuk melakukan serangan dan melakukan pertahanan juga. Karena memang Slim Archet itu adalah tipe tank sebenarnya gitu. Jadi kalau kita udah ngomong tank itu berarti ya golongan-golongan yang tahan banting gitu ya kan, yang tahan bantai gitu. Jadi dan Slim Archet ini sebenarnya masuk di dalam kategori itu, apalagi sudah sekarang ditambahin awakening seperti ini, ya harusnya sih lebih OP dari sebelumnya gitu. Dan banyak juga beberapa player itu yang masih tetap pakai ini, coy gitu. Nah, gini. Oke. Gua harap juga yang di penembak udah kelar ya bro ya. Udah kelar ya. Kalau kalian pakai semut-semut apapun itu gitu. Nah, terus yang kedua bro, kita bakalan coba masuk di dalam pembahasan untuk shooter. Shooter itu adalah semut pembawa. Jadi semut pembawa ini adalah semut yang cukup unik tapi nyata gitu. Kita bakalan coba bahas dari seputar universal aja. Jadi memang kalau kalian masih di luar event Lost Island atau BL,
kalian mungkin belum dapat di golden crystal ya, tapi gue bakalan di sini bakalan coba kasih kalian arahan untuk ini, untuk yang berhubungan dengan tipe universal dulu aja. Nah gitu. Kalau kalian punya main di segi shoot, di segi carrier, kalian bisa pakai formasi-formasi yang menurut gue tuh adalah formasi yang worth it banget. Kalau kalian nggak punya semut khusus, kalian bisa pakai semut universal. Tapi kalau kalian bisa punya semut khusus, ya lebih bagus karena memang semut khusus itu lebih OP sekian persen dari dari semut universal gitu. Nah, formasi yang menurut gue rekomendasiin buat kalian sebenarnya untuk saat ini itu Slimarchet JT sama Shikare Master atau SM. Shikare Master ini adalah salah satu golongan serangga, bukan semut bro. Ini tuh serangga. Ini adalah golongan serangga untuk tipe pembawa, tapi dia sangat luar biasa gitu, luar biasa. Kenapa gue ngomong luar biasa? Semut ini tuh, serangga ini tuh untuk skill-skillnya itu aktif banget coy, aktif banget. Jadi memang udah luar biasa aktifnya lah. Terus Bray, di segi semut pembawa ya, kalau kalian punya semut khusus pembawa, kalian gua ngomongin beruntung coy. Karena memang semut pembawa ini, di setiap semut itu ada beberapa semut itu yang mampu memberikan peningkatan percepatan coy. Speed combat itu sangat penting banget, bahkan sangat berpengaruh gitu. Dan itu memang adalah hal yang paling utama, speed combat gitu. Speed combat itu kecepatan tempur yang ibaratnya walaupun attack kalian itu 1000, tapi kalau combat kalian itu cuma 300, ya kalian tetap kalah dengan combat yang 600 atau 700. Kayak gitulah perbandingannya. Jadi speed combat ini gue bakalan bahas nanti di next time, atau dulu tuh pernah gue bahas sih. Kalian teman-teman bisa cek di YouTube ya, di channel gue gitu. Nah, ini adalah formasi yang menurut gue tuh bakalan rekomendasikan buat kalian yang masih di dalam luar Lost Island gitu. Terus, kalau kalian sudah masuk di dalam event Lost Island, ada sesuatu yang gue rekomendasikan coy. Kalau kalian udah dapat sih ya, kalau udah dapat gitu. Gue udah dapat. Nah, di sini gue pakai semutnya itu yang paling depan Grateful Tweet End atau GTA. Terus di tengah-tengah gue pakainya SM atau Shikare Master, yang paling belakang gue pakainya Golden Crystal. Jadi kalau ini tuh tipe dukungan coy, tapi dukungannya tuh cukup ampuh dan cukup mengerikan sebenarnya dukungannya. Ini gue udah bahas di channel gue kan. Ini udah ngebahas di channel gua. Kalian bisa baca-baca, bisa tonton ya, bisa tonton sehingga biar kalian tuh nggak kebingungan gitu. Jadi Tweet End ini adalah salah satu tipe dukungan yang cukup bagus untuk memberikan dukungan kepada teman-teman Steam-nya. Karena memang ini Bray, karena memang untuk semut ini dia juga mempunyai keunikan yang lebih luar biasa lagi coy. Kalau kalian bisa baca nanti di sini nih. Ini tuh mampu meningkatkan career and combat speed. Jadi memang mampu meningkatkan kecepatan tempur ya. Kecepatan tempur itu sebanyak meningkat 60% cuy gitu. Jadi memang luar biasa. Combat speed itu memang harus sangat berpengaruh coy, sangat berpengaruh. Gitu. Terus kedua, ini juga memiliki skill-skill aktif yang mengerikan coy. Jadi memang ini gua fokusin ya. Jadi memang tadi kan kalau kalian lihat ini adalah sudah formasi yang memang gua patenin gitu. Gue paten, gak bakalan gua rubah lagi untuk carrier. Nah, terus kedua, kalau Shikare Master gue tadi udah jelasin ya, dia memiliki skill aktif dan memang skill aktifnya itu sangat aktif banget gitu. Terus yang ketiga untuk ini Golden Crystal coy. Golden Crystal ini udah nggak ada obeng lagi. Ini kayak apa gue ngomongnya? Dia tuh memiliki efek-efek beracun gimana gitu coy. Jadi memang kalau Golden Crystal ini nggak perlu gue jelasin lebih detail ya. Gue rasa sih kalian lebih tahu lah sebenarnya sih. Lebih tahu banget. Dan dia juga mampu memberikan percepatan tempur meningkat sebanyak 60. Tadi kan 60% ya. Ini.
Kalau ini tadi tuh 60% coy, lihat tinggal ini. Nah, ini di level 10 coy ya, bukan di level 1. Carrier and combat speed meningkat sebanyak 60% coy gitu. Dan itu 60% itu gila banget coy, itu gede banget. Makanya kalau kalian kadang lihat di tambang, kalian nyerang, ternyata kalian nyerang pakai T10, yang kalian serang T9. Terus lihat combat speednya hampir 800 kan gitu. Bahkan ada yang 800 lebih gitu ya kan. Itu juga bukan semata-mata apa, itu juga pasti adanya dukungan dari semut-semut gitu. Makanya banyak sekarang player-player itu yang beralih dari shooter guardian itu ke carrier coy. Karena memang semut-semut carrier ini memberikan support-support yang mengerikan cok gitu. Gue juga memang rencana nih bakalan gulung tikar gitu. Gulung tikar beralih ke carrier karena memang gue udah punya susunan carrier yang cukup maksimal gitu ya kan gitu. Nah, terus kalau misalkan kalian belum punya semut-semut ini coy, kalian belum masuk event Lost Island, kalian juga bisa pakai yang tipe universal gitu. Tipe universal yang memang yang gue rekomendasikan tadi kayak Giant Tooth, Slim Archet gitu ya kan, karena memang itu adalah yang masih saat ini tuh masih worth it gitu. Kalau kalian pakai Jack Jumper, udahlah, udah nggak perlu ngomong lagi bro, terserah kalian. Kalau gue udah ngelarang kalian pakai Jack Jumper, tapi kalau kalian masih pakai Jack Jumper ya silakan gitu. Kalian jangan menyesal kan gitu. Jadi memang penyesalan itu maksudnya gini, nyesalnya itu karena memang Jack Jumper ini tuh nggak se-OP dulu lagi. Kalau dulu memang luar biasa OP-nya coy. Tapi kalau sekarang ini kayak apa ya, kayak di nerf gitu lah, kayak dikurang-kurangin gimana gitu. Gue gak ngerti juga sih maksud GM gimana gitu. Nah, kalau kalian mau main di carrier, kalian bisa pakai di ini, kalian bisa pakai di universal kalau kalian nggak punya semut khusus. Oke. Terus karena memang gue juga punya semut khusus itu, semut apa nih kan juga cuma punya sedikit ya. Jadi gue jelasin apa yang gue punya aja gitu. Gue harap juga yang di carrier juga teman-teman udah paham ya. Karena memang kalau kalian sudah masuk di event Lost Island, ini informasi yang gue rekomendasikan buat kalian. GTA, SM sama GC gitu. Ini gue rekomendasikan banget tuh buat kalian, oke? Terus kita bakalan bahas tentang seputar Guardian. Guardian ini adalah julukannya biasanya sebagai tank coy. Julukan Guardian itu adalah tanker gitu ya kan, tanker. Dan kalau dikatakan sudah berhubungan dengan tanker itu berarti memang sudah tahan banting gitu. Susunan yang gue pakai saat ini itu sebenarnya kalau yang di SW gue pakainya yang Harry Potter. Harry Potter ini semut yang tipe jarak dekat untuk penjaga. Jadi semutnya ini coy. Gue udah punya videonya, cuma belum gue upload sebenarnya. Ini dia jarak jauh, jarak jauh untuk penjaga. Ini tuh kalau kalian bisa pakai ini coy. Ini menurut gue ini adalah salah satu tank ter-OP coy. Skill aktifnya tuh gila. Ini gua udah bikin videonya, cuma tinggal ngupload doang gua gitu. Kalian tunggu aja nanti ya. Terus kita kembali dulu. Nah, gua kalau kalian sudah masuk di dalam event BL atau Lost Island, kalian bisa lihat formasi ini, Cai. Kalian bisa formasi ini. Nah, gue bahas tentang seputar yang di non-event dulu ya, di non-event gitu dulu. Nah, kalian bisa pakai yang tipe universal juga. Jadi tipe universal tadi gue nggak perlu jelasin berkali-kali ya bro ya. Nah, jadi kalian bisa lihat. Dan ada satu semut khusus yang untuk penjaga namanya Mimicry Master. Ya, modelnya seperti ini. Ini tuh bisa gue katain sih kutu kebo. Kutu kebo ini tuh dia tipe penjaga jarak jauh, tapi skill-skillnya sangat mematikan coy. Dan ini juga memiliki skill aktif gitu. Skill aktifnya luar biasa banget gitu. Nah ini oke. Nah kalau kalian nggak punya semut khusus, kalian bisa pakai semut universal gitu. Jadi yang bertipat universal ya.
Itu kalian bisa pakai. Terus tapi kalau kalian udah masuk BL atau Lost Island, ada rekomendasi semut yang memang gue rekomendasikan buat kalian. Nah, di sini nih gue pakai SW LD lingkar dada sama gitu, mami gitu. Jadi kalau kalian pakai SW ini mampu memberikan pemulihan yang cukup maksimal di setiap pertempuran, bukan dibatasi dengan level. Makanya gue juga masih pakai dia, dan ini udah OTW mau bintang 6. Mau bintang 6 ya, mau bintang 6. Karena memang darah belum punya, sama kerang juga belum punya. Jadi memang masih nabung. Dan ini gua masih pakai karena memang semut ini sangat worth it banget di dalam pertempuran, karena memang dia mampu memberikan efek penyembuhan, ini menyembuhkan 2 regu sendiri secara acak setiap ronde, bukan di ronde 1 2 3 4 ya, tapi setiap ronde. Gitu coy. Oke. Dan ini tuh rekomendasi banget. Terus kedua, kalian bisa pakai Mami, itu Mimicry Master. Mimicry Master tadi gua udah jelasin, dia juga salah satu tipe penjaga yang cukup OP gitu. Terus yang ketiga bagian eksekutor. Nah, ini LD atau lingkar dada, let the fur gitu. Ini adalah semut penjaga yang ter-OP yang menurut gua tuh belum ada tandingannya. Kalau kalian sudah pakai ini, kalian pasti setuju dengan apa yang gua nyatain gitu, karena memang semut ini tuh aktif banget gitu. Di sisi lain buat pertempuran dia mampu memberikan skill aktif yang sangat sensitif ya. Senggol dikit bacok gitu. Dan ini semut ini tuh sakit banget coy, sakit banget. Kalau kalian nanti sudah punya formasi ini, kalian bisa ngejar semut LD, semut Harry Potter gitu yang gue jelasin tadi. Itu kalian taruh di posisi depan. Dan kalian nanti bisa rasain gimana rasanya gitu. Itu luar biasa banget coy gitu. Dan memang semut ini tuh juga semut yang enak banget dipakai sebenarnya. Kita enaknya tuh kalau pakai semut-semut tipe aktif gitu ya. Di pertempuran tuh damage-nya tuh gede-gede, dan efek kerusakan diberikan kepada lawan itu juga gede banget gitu, right? Dan itu sangat luar biasa banget. Kalau kalian juga nggak punya gini, kalian juga bisa pakai Giant Tooth. Ya, kalian juga bisa pakai Slim Archet gitu, coy. Slim Archet juga bisa kalian pakai gitu. Oke, mana nih tadi nih? Oke, nah kalian juga bisa pakai Slim Archet. Nah kayak gini. Ataupun kalian juga bisa pakai yang kayak gini juga bisa. Nah terserah kalian aja. Terserah kalian. Tapi kalau kalian kalau kalian memang udah nggak punya lagi semut khusus, harus pakai universal ya terpaksa. Tapi kalau kalian masih punya semut khusus, kalau bisa ini harus kalian masukin. Setiap berhubungan semut khusus itu harus kalian masukin, karena memang semut khusus itu rasa sakitnya itu lebih beda daripada semut universal. Walaupun bintangnya itu sama ya, ataupun kalian semut universal itu lebih tinggi bintangnya sama semut khusus, tetap semut khusus itu lebih sakit daripada semut universal coy. Itu sudah hukum alam itu sebenarnya gitu. Oke. Nah, terus itu gue tadi udah bahas sama kalian tentang seputar semut penembak, penjaga, dan pembawa. Sekarang gue mau bahas tentang seputar semut formasi, Pak. Semut formasi itu kayak contoh misal formasi mix ya. Penjaga, pembawa, penembak, apa gitu dan sebagainya. Tadi sebelumnya gue harus jelasin dulu, kalau kalian main semut itu bukan di satu macam gitu kayak gue gitu ya. Gue kan mainnya sebenarnya ini coy. Gue sebenarnya formasinya gini, GSS coy gitu, Guardian Shooter gitu, Guardian Shooter. Nah ini sebenarnya formasi utama gue coy gitu. Kalau kalian mau main kayak gini, ada kekurangan dan ada kelebihannya yang harus gue kasih tahu sama kalian. Gue ngomong kekurangannya dulu coy, karena memang lebih banyak kurangnya ya. Kekurangannya adalah kalau kalian pakai di satu unit itu bermacam-macam kayak shooter, guardian, carrier. Kekurangannya itu lebih kerjanya nggak terlalu maksimal, karena memang otomatis kan evolusinya kan dibagi jadi 2 gitu.
Sedangkan kalau kalian pakainya di satu item cuma hanya contoh guys, satu item. Contoh misal kayak gini. Ini sudah pasti bekerja 100% karena memang kalau kalian main di penembak, di penjaga atau di pembawa, otomatis kan kalian kan evolusinya kan tingkatnya ke situ. Flora mutasinya kan juga kalian tingkatinya kan ke unit yang kalian sudah rencanakan kan gitu. Sedangkan gue sendiri contoh misal gue pakainya kan macam-macam unit kayak guardian shooter gitu kan, guardian shooter guardian shooter gitu kan. Itu juga kan kekurangannya yang gue bilang tadi itu hasilnya lu kurang maksimal. Terus kelebihannya apa? Kelebihannya itu guardian seenggaknya tuh bisa memberikan efek perlawanan dulu sebelum shooter gue bergerak gitu. Karena memang kan di beberapa kejadian itu gue pakai guardian shooter itu cukup membantu. Cuma efeknya seperti ini coy. Gue bakalan kasih tahu contoh sama kalian. Kita langsung lihat di ini aja. Nah, di flora mutasinya di shooter gue udah max, dan otomatis gue karena gue juga bergerak di guardian, ini juga harus gue kerjain gitu. Harusnya gue kerjain. Padahal harusnya kalau gue mainnya di shooter, contoh misal di shooter ini kan udah max nih ya. Ini kan gue kan bisa ngerjain TTL-nya. Ini kan tarung tingkat lanjut di T11 ya. Excellent apa namanya gue lupa ini. Nah, jadi memang ini tuh adalah TTL untuk tarung tingkat lanjut di T11. Kalian juga lihat bonus-bonusannya gimana gitu. Nah, ini kalau kalian masih main di satu item coy, ini tuh bisa kalian kerjakan di khusus shooter gitu. Sedangkan gue mainnya kan di dua item. Jadi tulang ikan yang gue pakai di TTL T11 harusnya gue bagi di sini. Itu adalah minusnya gitu. Dan masih banyak lah gitu. Jadi kalian harus lebih sabar sebenarnya kalau kalian main di luar satu item gitu. Kalau main di satu item kan enak, di shooter doang gitu, guardian doang, carrier doang kan gitu. Jadi kalian bisa lebih maksimal gitu. Sedangkan gue sendiri kan gue tuh orangnya suka cari ribet sendiri soalnya coy. Gitu. Gue tuh orang yang suka cari ribet sendiri gitu. Udah ada yang gampang ngapain cari yang ribet gitu kan. Kalau gue sih kalau ada yang ribet kenapa harus yang gampang kan gitu lah. Ya kan? Nah gitu. Itu kalau kalian pakai di guardian shooter. Kalau kalian juga pakai di guardian shooter, kalau kalian sudah di universal ya tinggal kalian pindahin aja gitu. Ya tinggal pindahin kayak gini. Nah, seperti itu. Dan pastikan kalau bisa di unit paling belakang itu adalah unit yang harus membasmi atau eksekutor coy. Karena memang itu penting banget dan itu adalah penentuan sebenarnya menurut gua gitu. Sama juga kalau kalian juga pakai di guardian di carrier shooter ada juga bro. Carrier shooter juga ada gitu. Carriernya di depan, shooternya di belakang itu juga ada. Ada aja orang-orang kayak gitu ya kan. Gitu. Terus ada juga shooter carrier, shooternya di depan, carriernya di belakang itu ada gitu. Dan itu memang sering gue jumpain gitu. Dan itulah adalah golongan-golongan kita, golongan-golongan kalau ada ribet kenapa dipermudah, ya gitulah kita yang kan gitu. Indonesia banget gitu loh coy gitu. Nah, dan kalau kalian juga mau pakai sesuatu unit coy, kalian nggak usah bingung kalau kalian, bang gua pakai ini takutnya gua nggak OP, nggak gitulah, kayak gitu juga. Kalau kalian nggak punya temut khusus, kalian juga bisa pakai temut universal. Yang menentukan kalian menang atau kalahnya itu bukan di semutnya sebenarnya boy. Tapi yang menentukan menang atau kalahnya itu kalian di posisi flora mutasi kalian itu bagus apa enggak. Terus kedua, di posisi evolusinya bagus apa enggak. Terus yang ketiga yang paling penting itu di serangga coy. Serangga ini sangat menentukan, kalau kalian bisa baca-baca ini tuh sangat menentukan di pertahanan, di serangan, kecepatan tempur, skill persemut khusus ini sangat penting banget bro. Jadi kalau bisa, kalau kalian tingkatkan bintang serangga, tingkatkan semaksimal mungkin. Karena itu memang sangat berpengaruh coy. Oke. Nah, terus gue yang bilang jadi juga, kalau gue sih sekarang nih kan lagi fokus di shooter ya, karena memang gue udah ketemu sama idaman gitu ya. Tapi tetap gue juga bakalan tetap pakai guardian shooter gitu, karena memang itu adalah basic gue pertama gitu.
Tapi untuk menikmati masa-masa ini dulu ya, karena memang gue lagi masuk di event Lost Island, event BL ya. Jadi gue bakalan coba pakai WA, GT sama Ripmaster untuk barbar cantik gitu. Nah, jadi itu hanya sebatas apa yang pengetahuan gue tentang seputar formasi, Bray. Kalau bisa pastikan kalau kalian mau ngatur formasi harus ada yang bagian eksekutor, ada yang bagian pertahanan, dan ada yang bagian stun, karena memang itu sangat penting. Satu di pertahanan, kedua pelumpuh, ketiga eksekutor. Itu sudah hukum rimbanya dan itu sudah undang-undang di persemutan, coy, gitu. Jadi kalau kalian yang mungkin udah main lama, kalian pasti tahu banget lah tentang undang-undang itu gitu ya. Jadi memang gue ulangi lagi, di pertama itu pernahan, kedua itu stun, ketiga eksekutor. Jadi memang kalian harus memperhatikan itu, coy. Jadi mau kalian mainnya di guardian, di shooter, atau di apa gitu namanya, itu harus diperhitungkan. Guardian di kalian harus perhitungkan karena memang itu sudah hukum alamnya gitu. Harus ada tanknya, harus ada yang support tank, dan harus ada yang eksekutor gitu. Jadi kalian mau pakai unit apapun harus kayak gitu. Terus kalian jangan ragu, jangan bimbang ya. Apalagi kalau kalian itu semutnya jelek-jelek, bang, semut gue universal nih gitu. Gitu kan. Kalian jangan takut. Selagi flora mutasi dan evolusi kalian OP, semua tuh gak menutup kemungkinan gitu. Gak menutup kemungkinan banget gitu. Nah, gua harap juga ini yang bisa gue jelasin tentang seputar formasi ya guys ya. Kalau memang ada kurang-kurangnya, gue mohon maaf banget sebanyak-banyaknya. Kalau ada lebihnya ya kalian pulangin lah lebihnya gitu ya. Oke, semoga kita bertemu di hari-hari yang akan datang. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, bro. See you again, bye bye.